Oke, mari kita kupas tuntas. Bitcoin ini kan lagi naik kenceng banget ya, semua orang ngomongin. Tapi pertanyaannya, apakah rally ini bakal terus lanjut atau malah jangan-jangan kita bakal nabrak tembok besar yang udah sering kita lihat sebelumnya? Nah, itu yang mau kita cari tahu sama-sama. Ini nih pertanyaan utamanya kan. Kenaikannya emang gila-gilaan. Tapi kalau kita lihat data sejarah, ada sinyal-sinyal yang bilang kalau kita ini mungkin lagi ada di persimpangan jalan yang super penting. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Oke, ini peta jalan kita. Pertama, kita bahas plafon kaca Bitcoin. Terus, kita lihat gema dari masa lalu, apa yang bisa kita pelajari dari siklus sebelumnya. Setelah itu, kita cek indikator lain, hubungkan semuanya ke kondisi makro, dan terakhir, kita petakan dua kemungkinan jalan ke depan. Langsung aja ke bagian pertama, plafon kaca Bitcoin. Ini penting banget, karena level resistensi inilah yang bisa jadi penentu arah harga selanjutnya. Jadi, apa sih sebenarnya pita resistansi bear market itu? Gampangnya bayangin aja, ini kayak langit-langit super kuat yang susah banget ditembus sama harga Bitcoin pas pasar lagi lesu. Nah, secara teknis, ini tuh gabungan dari dua rata-rata pergerakan harga, SMA 20 minggu dan EMA 21 minggu, yang secara historis jadi penghalang besar. Dan ini bukan cuma teori loh. Saat ini, langit-langit itu ada di angka sekitar $78.500. Ini adalah level harga nyata yang lagi diuji sama pasar sekarang juga. Jadi krusial banget buat kita perhatiin. Nah, sekarang ayo kita flashback sedikit. Sejarah itu kan katanya nggak pernah terulang persis, tapi polanya seringkali mirip banget. Yuk kita lihat gimana pita resistansi ini bekerja di siklus-siklus sebelumnya. Coba deh perhatikan polanya. Dalam 3 kali bear market besar terakhir, 2014, 2018, dan 2022, pita ini selalu jadi penentu. Harga mungkin bisa nembus sebentar, tapi hampir selalu ini jadi titik balik sebelum akhirnya turun lebih dalam lagi. Terus gimana kalau dibandingin sama sekarang? Nah, tabel ini nunjukin sesuatu yang menarik. Beda sama tahun-tahun sebelumnya yang kinerjanya negatif, saat ini tuh kita sedikit positif. Artinya, meskipun polanya mirip, ada sedikit kekuatan ekstra di pasar kali ini. Dan polanya bahkan lebih spesifik lagi loh, titik terendah di Februari, rally sampai Maret, terus koreksi di awal April. Ritme ini persis terjadi di tahun 2014 dan 2018, dan ya, kita baru aja ngalamin hal yang sama. Ini bukti kuat kalau gema dari masa lalu itu nyata. Oke, pita resistensi itu penting, tapi itu baru satu keping puzzle. Biar kita benar-benar yakin pasar udah di dasar, kita butuh konfirmasi dari beberapa indikator kunci lainnya. Mari kita lihat apa aja itu. Indikator pertama, MVRV Z-Score. Gampangnya, ini tuh kayak alat buat ngecek apakah harga Bitcoin sekarang lagi kemahalan atau kemurahan dibandingin sama nilai historisnya. Berikutnya, ada Realized Price. Anggap aja ini harga modal atau harga impas kolektif buat semua pemegang Bitcoin. Jadi ini nunjukin harga rata-rata di mana semua koin terakhir kali berpindah tangan. Dan yang terakhir, supply in profit loss. Indikator ini simple banget tapi ngena. Berapa persen sih total Bitcoin yang lagi untung dan berapa persen yang rugi dari harga belinya? Ini ngasih kita gambaran langsung soal sentimen pasar. Nah, ini dia intinya. Titik terendah pasar yang sesungguhnya itu secara historis baru terjadi kalau ketiga indikator ini udah di level ekstrim. MVRV di bawah 0, harga pasar di bawah realized price, dan banyak banget investor yang nyerah atau kapitulasi. Faktanya, sampai hari ini tak satu pun dari sinyal-sinyal klasik itu yang muncul. Belum. Tentu aja, Bitcoin kan nggak hidup di dunianya sendiri. Pergerakannya makin ke sini makin nyambung sama pasar keuangan yang lebih besar, terutama pasar saham, kayak S&P 500. Jadi, apa yang terjadi di sana penting juga buat Bitcoin. Untuk S&P 500, ada dua skenario utama nih, dan ini agak berlawanan sama intuisi. Justru, skenario yang lebih sehat buat jangka panjang itu kalau pasar saham sedikit koreksi sekarang, semacam reset gitu. Skenario yang lebih bahaya itu kalau pasar malah terus rally ke rekor tertinggi baru. Karena polanya jadi mirip kayak puncak lembung sebelum kejatuhan besar di tahun 2000 dan 2008. Oke, sekarang kita rangkum semuanya. Dengan semua data ini gimana kita harus bersikap? Tahun ini dikenal sebagai tahun midterm dalam siklus Bitcoin yang sejarahnya selalu penuh jebakan psikologis. Kalau kita lihat dari pola historis dan kurangnya sinyal kapitulasi tadi,
Analisis data menunjukkan probabilitasnya sekitar 70–75% bahwa titik terendah Bitcoin untuk tahun ini belum kita lihat. Ini angka yang signifikan banget. Tahun midterm ini secara psikologis itu berat banget. Polanya seringkali gini, ada penurunan tajam yang bikin orang panik jual, terus ada rally pemulihan yang bikin mereka ngerasa ketinggalan kereta, akhirnya mereka beli lagi di dekat puncak, pasarnya turun lagi. Sakit kan? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pasar kayak gini tuh memang memangsa keputusan yang didasari emosi, entah itu rasa takut atau serakah. Kunci buat bertahan dan bahkan untung adalah dengan punya rencana dan disiplin buat ngikutin rencana itu. Jadi, saya tutup dengan pertanyaan ini buat Anda renungkan. Kita udah lihat gema dari siklus-siklus lalu. Kita udah cek datanya, teknikalnya, makronya. Dengan semua ini, menurut Anda, pola mana yang lagi berjalan sekarang? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal menentukan kemana Bitcoin akan melangkah selanjutnya.